Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Di videoku kali ini saya akan membahas tentang bagaimana penggunaan Gandasil B pada tanaman anggrek. Perlu diketahui bahwa Gandasil memiliki dua jenis pupuk yang memiliki kelebihannya masing-masing, yaitu Gandasil D dan Gandasil B. Gandasil D berguna untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, membantu proses pembentukan daun, ranting, dan sebagainya. Sedangkan Gandasil B akan digunakan untuk tanaman yang jika sudah siap berbunga atau berbuah, artinya masa generatif. Tentunya kandungan yang ada di dalamnya pun juga berbeda-beda. Gandasil D diperuntukkan tanaman pada fase vegetatif, yaitu pada masa anggrek di mana pertumbuhan tanaman tersebut. Dalam masa-masa seperti itu ya, Gandasil D ini membantu tanaman dalam menambah nutrisi pada pembentukan daun dan merangsang pertumbuhan tunas baru. Sehingga tanaman anggrek kita menjadi subur, daunnya subur, batangnya gemuk, jarang terkena penyakit. Kalau sudah seperti itu nanti kan untuk peluang berbunganya juga sangat bagus. Sedangkan untuk Gandasil B yaitu memiliki fungsi membantu serta merangsang pertumbuhan tanaman agar bagian bunganya lebih cepat tumbuh. Untuk Gandasil B sendiri itu tidak hanya digunakan untuk anggrek saja, untuk tanaman lain juga bisa, karena penggunaannya ini adalah dengan semprot ya. Misalkan punya tanaman cabai ataupun apa biar cepat berbuah itu juga bisa. Nggak hanya pada bunga saja ya teman-teman. Setiap orang punya trik tersendiri untuk penggunaan Gandasil tersebut. Yang jelas untuk Gandasil sendiri ini adalah pupuk jenis semprot ya, semprot daun atau batang. Menurut saya Gandasil ini sangat bagus ya, meskipun bukan yang terbaik, tapi bagi mereka yang mungkin punya anggrek yang sulit untuk berbunga, ini sebagai alternatif biar bunganya nanti bisa lebih cantik, bisa lebih cepat berbunga, juga rimbun ya. Tapi tentunya tidak hanya dengan semprot saja, kita bisa memberikan nutrisi dengan cara disiram juga ya, seperti yang video saya yang waktu itu dengan disiram air cucian beras yang kemudian dicampur sama bawang merah ataupun yang lainnya. Yang penting nutrisinya tercukupi ya teman-teman. Kalau nutrisinya sudah tercukupi, maka anggrek pun juga akan berbakti, akan gendut, akan subur, dia pun juga akan berbunga. Nah, bagaimana cara penggunaan Gandasil pada anggrek? Mari kita simak video berikut ini. Tapi jangan lupa tombol subscribe agar videoku lebih berkembang, dan jangan lupa tombol loncengnya untuk mengetahui notif video terbaru dari channel saya. Nah, untuk cara-caranya mari kita siapkan dulu Gandasilnya. Kita bisa beli di toko pertanian atau di Shopee juga ada. Nah, ini saya siapkan air. Karena ini jenis semprot, sebaiknya digunakan botol spray ya. Tapi karena saya nggak ada botol spray, saya bisa menggunakannya dengan botol aqua. Memberikan pupuk Gandasil untuk anggrek ini bisa mengikuti dosis anjuran supaya aman dan tidak menyebabkan keracunan tanaman anggrek. Karena ini dosis dan frekuensi pemberian yang aman ya teman-teman. Nah, bagaimana triknya supaya bunga yang dihasilkan oleh anggrek ini lebih optimal? Ternyata pemberian pupuk daun dengan konsentrasinya lebih encer itu akan lebih bagus digunakan, dan hasilnya pun juga lebih maksimal. Tapi penggunaannya 1 minggu 2 kali. Jika biasanya kita memberikan pupuk sebanyak 2 gram per liter yang digunakan dalam 1 minggu sekali, kita ubah menjadi 1 gram per liter, tapi pemberiannya 2 kali dalam seminggu. Untuk cara pemakaian cukup mudah. Setelah dilarutkan tadi, karena tadi berupa serbuk ya, sangat cepat sekali untuk larut. Kemudian kita, karena bukan botol spray jadi sulit untuk nyemprotnya, saya menggunakan botol aqua, jadi kita teteskan saja di bagian pucuknya yang nantinya bakal ada calon bunga ya. Nah, seperti ini.
Selain itu, waktu pemberian pupuk juga berpengaruh ya teman-teman. Waktu yang paling bagus untuk memberikan pupuk daun pada anggrek yaitu pada sore hari. Hal ini karena waktu sore stomata daun membuka dan malamnya penguapan air tidak terlalu banyak. Jadi sangat bagus untuk pemupukan seperti ini, yang seperti ini ya teman-teman. Pemupukan pada waktu pagi pun juga oke, cuma menurut riset penelitian itu lebih bagusnya itu pada sore hari. Pemberian pupuk daun yang lebih sering, artinya 2 kali dalam seminggu ini akan membuat hasilnya itu lebih maksimal ya teman-teman. Bunganya itu juga lebih mekarnya itu lebih cepat. Selain itu kita juga harus memahami bagaimana jenis anggrek tersebut bisa tumbuh berkembang dengan baik. Seperti anggrek dendro misalnya, dia juga dia mintanya di tempat yang ada sinar mataharinya. Dia butuh sinar matahari untuk proses pembungaan tersebut lebih cepat. Sedangkan untuk jenis seperti ini adalah anggrek grama, itu mintanya di tempat yang teduh. Kesimpulannya, produk Gandasil untuk anggrek ini bisa digunakan, hasilnya cukup baik, dan tentunya tingkat keberhasilannya untuk berbunga itu lebih bagus daripada tanaman anggrek yang tidak dipupuk ya. Nah, ini sudah ada, ini bakal bunga, ini ada 3 knop ya, ini sangat cantik ya teman-teman. Ini jenis dendro, jadi mintanya dia ini saya tempatkan di full sinar matahari. Karena ini tadi gantungannya copot, jadi kemudian saya pindahkan. Ini juga jenis dendro, ini juga sudah ada. Nah, ini sudah ada bakal bunganya juga ya teman-teman, bisa dilihat. Alhamdulillah, meskipun anggrek saya tidak banyak, tapi setiap hari ada saja yang berbunga. Senang rasanya kalau melihat anggrek kita berbunga ya teman-teman. Meskipun jika kita tidak menggunakan Gandasil, kemudian tapi kita rutin untuk perawatan, penyiraman dengan nutrisi yang tercukupi, dia nantinya juga akan berbunga ya teman-teman. Tidak harus dengan pupuk Gandasil. Nah, ini jenis grama, ini juga sedang berbunga tapi nunggu mekarnya sangat lama ya. Ini seperti ini. Ini tangkainya panjang sekali kayak gini, tapi belum juga mekar. Selain penggunaan Gandasil, kita bisa menggunakan air cucian beras ya untuk menyiram tanaman anggrek, karena manfaatnya sangat banyak sekali, yaitu untuk merangsang pertumbuhan akar juga, untuk pertumbuhan daun juga akan biar lebih maksimal kayak gini, bisa lebih gendut ya. Kalau gendut-gendut seperti ini nanti untuk keberhasilan berbunganya itu lebih bagus ya daripada daunnya yang nggak bisa gendut. Pemupukan dengan cara semprot seperti ini juga mengurangi resiko tanaman anggrek kita untuk biar tidak gampang terkena penyakit juga ya teman-teman. Kalau anggreknya subur, tidak terkena penyakit, nanti pertumbuhannya bagus, sehat ya, tingkat keberhasilannya pun juga bagus. Sekali lagi, pemberian pupuk Gandasil pada anggrek ini harus mengikuti dosis yang sudah dianjurkan supaya tidak menyebabkan keracunan pada tanaman anggrek. Untuk pemberian pupuk ini sendiri jangan di apa itu namanya, bareng-bareng ya gitu. Misalkan dipupuk sama NPK kemudian dipupuk sama Gandasil, itu jangan ya teman-teman. Nanti kita tidak bisa melihat hasilnya kalau kita sama-sama seperti itu. Yang penting harus mengikuti aturan ya teman-teman. Nah, saya kira video saya sudah cukup tentang cara penggunaan Gandasil ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.